Shalom Aleihim, Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema dari Pak Totok ya. Pak Totok di Yogyakarta. Pak Totok itu nanya begini, Pak Pendeta, siapa sih sebenarnya serigala berbulu domba? Siapa serigala berbulu domba? Itu judul kita ya. Bapak Ibu Saudara, istilah serigala berbulu domba itu udah terkenal ya di intern Kristen ya. Padahal kalau kita cari-cari di Alkitab nggak ada loh serigala berbulu domba. Ya, yang ada adalah menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lalu supaya bisa diartikan lebih mudah disebut serigala berbulu domba gitu ya. Ya, serigala berbulu domba kayaknya agak sulit itu ya. Tetapi yang benar serigala menyamar seperti domba, sesungguhnya adalah serigala yang buas. Mari cepat saja ya atas pertanyaan Pak Toto ini. Siapa serigala berbulu domba itu? Matius 7 ayat 15 jelas disebut nabi palsu. Menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah dari perbuatan maupun buah dari pengajaran nabi palsu ya. Kalau kita melihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, di situ nabi palsu itu buah pengajarannya, salah satunya nabi palsu itu guru palsu juga. Disebut nabi palsu, guru palsu juga. Salah satu pengajarannya adalah penyesatan. Jadi dari buahnya kamu mengenal mereka. Ya. Nabi palsu, guru palsu ini juga sering bergabung dengan Mesias palsu. Di dalam Matius 24 ayat 24 disebutkan nabi palsu dan Mesias palsu ini suka bergabung ya. Lalu mungkin kita sering nanya ya, nabi palsu yang dimaksud di dalam perumpamaan ini, saya sebut perumpamaan aja ya, serigala yang berbulu domba, kan lebih populer itu istilahnya. Ini sebenarnya kelompok Kristen apa luar Kristen ya? Kalau kita meneliti ayat-ayat Alkitab, ini luar Kristen ya. Ada sedikit yang meragukan jangan-jangan orang Kristen nih masuk kelompok nabi palsu, kelompok Mesias palsu gitu ya. Niru-niru Mesias, niru-niru domba. Memang ada sih, memang ada kecenderungan ke arah situ. Contoh misalnya, ini kan Matius 7 ayat 15, nabi palsu dan menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala. Tapi di ayat 21 itu di situ disebut Mesias palsu ya. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku mengadakan banyak mujizat demi namamu? Nah, ini kira-kira orang Kristen bukan? Orang Kristen sih kalau yang ini. Jadi ada split sedikit yang sebenarnya nabi palsu juga berkolaborasi dengan Mesias palsu. Mesias palsu artinya Mesias yang bukan Yesus, kan begitu ya. Nah, apakah Mesias yang bukan Yesus ini berasal dari Kristen? Bisa ya, bisa tidak. Sedangkan nabi palsu sudah pasti di luar Kristen. Acuan ini semua adalah Efesus 4 ayat 11. Karena nabi itu yang milih Yesus, ya. Ini kita bicara konteks kesinilah setelah perjanjian baru lah. Zaman dulu pun nabi yang milih juga Yesus, tapi Yesus sebagai Tuhan huruf besar. Ya, nabi yang milih Yesus, rasul juga yang milih Yesus. Termasuk di situ guru atau pengajar, termasuk di situ gembala, termasuk di situ penginjil. Ya, jadi Mesias palsu, jadi kata palsu itu pasti yang bukan dari Yesus. Mesias palsu berarti niru-niru Yesus. Nabi palsu artinya nabi yang bukan dipilih oleh Yesus. Alkitab menyebut yang dengan jelas nabi palsu, misalnya Kisah Para Rasul 13 ayat 6. Itu namanya Bar Yesus atau Alimas, itu dialah nabi palsu.
Matius 24 ayat 4 menyebut nabi palsu dan Mesias palsu. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 menyebut nabi palsu dan guru palsu. Ya. Jadi nabi palsu itu pasti yang nabi tidak dipilih oleh Yesus. Mesias palsu sudah pasti niru-niru Yesus. Guru palsu itu pasti juga seperti nabi palsu. Rasul palsu juga ada, saudara ya. 2 Korintus 11 ayat 13 ya. Ada rasul palsu, pekerja curang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ya, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Oke. Itu adalah serigala berbulu domba. Istilah ini lebih populer, padahal yang benar serigala yang menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas ya. Itu kan konteks Alkitab. Nah, mari kita lihat konteks zaman sekarang, ada nggak Pak yang serigala berbulu domba itu ada nggak? Ada Pak. Contoh yang pertama, Tritunggal tapi esa. Tritunggal itu serigala tapi mau berbulu domba. Mau bilang Tritunggal juga esa. Ada nggak Tritunggal tapi esa? Nggak pernah ada. Sebab 1 Timotius 2 ayat 5, Allah yang esa, Kristus Yesus esa. Jadi Allah yang esa pula Kristus Yesus. Jadi yang esa itu Allah, yang esa itu Kristus Yesus. Tidak pernah Tritunggal kok esa. Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi yang esa itu siapa? Tuhan. Yang esa itu siapa? Allah. Yang esa itu siapa? Kristus Yesus. Tidak pernah ada Bapa esa, tidak pernah ada Tritunggal esa, tidak pernah ada Roh Kudus esa. Ya, Tritunggal sedang panik, sedang meluncurkan doktrin-doktrin Bapa esa, Roh Kudus esa, terus apa lagi? Firman esa katanya ya. Tidak pernah ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab adalah Allah esa, Tuhan esa, Kristus Yesus esa. Jadi kalau ada yang mengatakan Tritunggal tapi esa, itulah serigala berbulu domba zaman sekarang. Tritunggal esa ya. Contoh kedua, Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu katanya. Ya. Itu juga serigala berbulu domba, ya. Mana ada Bapa, Anak, Roh Kudus kok satu? Bapa itu bersifat roh, dia kiasan Yesus. Roh Kudus bersifat roh, dia juga kiasan Yesus. Sementara Anak bersifat manusia fisik. Ibrani 2 ayat 9, ketika Yesus sebagai anak sedikit lebih rendah dari malaikat. Jadi bagaimana mungkin yang sedikit lebih rendah dari malaikat kok Anda satukan dengan Allah yang roh dan Roh Kudus yang roh, ya? Itu adalah serigala berbulu domba, ya. Terus contoh lain misalnya, Allah itu 3 pribadi dalam satu hakikat, ya. Itu juga, itu serigala berbulu domba itu, ya. Mana ada Allah kok pribadi? Anda pernah dengar di Alkitab pribadi? Nggak ada. Hakikat nggak ada juga di Alkitab, itu karangan mereka ya toh. Terus karena nggak ada, terus dia pakai bahasa Ibrani sana, bahasa Yunani, apa dia sebut hipotesis atau apa begitu ya, ya. Pokoknya pakai main bahasa sana. Ya karena bahasa Indonesia tidak ada, dia pikir kalau pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, orang Kristen bisa dibohongin. Ya ujung-ujungnya memang bohong, gitu. 3 tapi satu, satu tapi 3, 3 pribadi dalam satu. Tritunggal tapi esa, Bapa esa, ya, Roh Kudus esa. Kembali ke Alkitab, ya, ya. Tidak ada Allah kok 3 tapi satu, 3 pribadi dalam satu hakikat. Tidak ada Allah pribadi, tidak ada. Allah itu roh, ya. Tidak ada Allah hakikat, gitu. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24, ya. Allah itu satu, Galatia 3 ayat 20, nggak ada Allah kok 3 dalam satu, satu dalam 3. Itu semua karangan, yaitu serigala berbulu domba. Jadi Pak Totok di Yogyakarta udah jelas ya. Serigala berbulu domba untuk zaman Noh itu Tritunggal yang nyamar-nyamar Tritunggal jadi esa. Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu, ya.
tiga pribadi dalam satu, tiga hakikat, tiga itu penyamaran-penyamaran dari Tritunggal. Itulah serigala berbulu domba. Kalau ditulis di Alkitab situ ada nabi palsu ya. Kemudian dia juga berkolaborasi dengan guru palsu, juga Mesias palsu, bahkan ada rasul palsu. Ya. Semua yang palsu-palsu itu pasti tidak dipilih Yesus, pasti niru-niru Yesus. Ya sering juga disebut antikristus. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan tetap dibuka. Yang mau ikut baptisan masih menunggu bukanya kolam renang. Tanggal 6 Juni tetap belum bisa karena di Kelapa Gading kolam renangnya masih tutup. Kemudian kemungkinan kita sedang arrange untuk yang di Cikarang, kemudian di Pamulang, kemudian di Tangerang Kota ya. Kita tunggu dulu apakah kolam renangnya sudah buka atau belum. Memang banyak yang minta dibaptis, termasuk di cabang-cabang di Jayapura, di Merauke, di Bandung, di Lampung gitu. Banyak yang minta dibaptis. Nah, nanti yang melakukan itu cabang-cabang di sana ya. Semuanya untuk kemuliaan Allah. Ingat saudara, satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Sampai sekarang ini kami sudah membaptis 500 tunggu ya, 500 tambah 3 517 ya, 514 kan tambah 3 517 jiwa. Lalu ada corona. Nah, list yang sudah masuk ya hampir 1000 di luar sana ya. Pak, kami 4 orang mau dibaptis kami. Kelapa Gading aja kalau jadi itu ada hampir 30 orang kok. Kelapa Gading saja kalau jadi. Masalahnya kan kolam renangnya belum dibuka ya. Kita bisa bayangkan daerah-daerah lain ya toh. Ya, begitu ya. Baik, tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.